Pemerintah mencatat penambahan tertinggi kasus positif corona di Indonesia Kamis kemarin sebanyak 973 kasus. Pemirsa, sejumlah warga menolak pemakaman jenazah seorang wanita yang diduga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) mengumumkan 6 dokter yang bertugas menangani wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia meninggal dunia. Di mana dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk hari ini penambahan pasien positif terbanyak berada di Jawa Timur. Takut akan menularkan virus corona, sejumlah warga menolak adanya pemakaman jenazah diduga corona di pemakaman Panara, Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Swasta Makassar, Malaya, Jawa Barat. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan
dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan. Saya dari kelompok Genta Misin, yaitu kelompok KKN kami, atau yang kami lebih kenal dengan nama FOME. Nah, dari 2 bulan yang lalu, kami mengadakan sebuah kegiatan seperti edukasi dan kita memperhatikan dari sisi kesehatan masyarakat tersebut. Nah, lokasinya ada di Galang. Nah, jadi karena terjadilah pandemi corona tersebut, kami tidak bisa menjalankan itu lagi. Jadi kami diberi tugas untuk membuat video sebuah edukasi terhadap COVID-19. Semoga video edukasi yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah ikut menyelenggarakan kesuksesan acara ini yang udah kita lakukan kemarin sekali. Semoga ini bisa memberikan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pasien dengan penyakit tidak dikenal mulai mendatangi Rumah Sakit Pusat Wuhan pada awal Desember 2019. Dr. Liu Liang, selaku dokter yang bekerja pada rumah sakit tersebut, kemudian menyebarkan informasi melalui media sosial yang menyatakan bahwa pasien mengalami gejala radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus. Pejabat kesehatan Cina pun akhirnya mulai menyelidiki kasus ini. Sejumlah pasien pertama memiliki akses bepergian dari pasar ikan Huanan yang terletak di Wuhan. Tepatnya pada tanggal 1 Januari, akhirnya pasar pun ditutup. Mengawali awal tahun 2020, akhirnya pejabat kesehatan Cina pun mengumumkan penyebab dari kasus ini, yaitu virus corona jenis baru atau yang kita kenal dengan novel coronavirus. Seorang pasien berusia 61 tahun menjadi korban meninggal dunia yang pertama. Tak lama kemudian, Thailand pun mengkonfirmasi bahwa terjadi kasus virus corona di luar daratan Cina, lalu disusul dengan Jepang. Di sini Jepang melaporkan bahwa pasien mereka tidak memiliki riwayat bepergian dari Wuhan ataupun dari Cina. Kuat kemungkinan penularan terjadi akibat dari orang ke orang ataupun droplet. Di Cina sendiri, virus sudah menyebar ke berbagai kota sehingga pemerintahnya sudah menganjurkan warganya untuk menggunakan masker. Tercatat lebih dari 200 kasus yang sudah dikonfirmasi oleh Cina. Namun kuat dugaan kasus positif corona lebih dari itu. Tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien positif corona di Wuhan mulai terinfeksi dan jatuh sakit. Ditambah lagi dengan negara lain mulai melaporkan kasus corona seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman. Melihat kejadian ini, pemerintah Cina akhirnya memutuskan langkah yang drastis, yaitu menutup semua transportasi dari dan ke Wuhan. Akhirnya ilmuwan menemukan bahwa virus corona ini memiliki masa inkubasi.
Sehingga orang yang sudah tertular tapi ia belum menunjukkan gejala tetap berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Di saat yang bersamaan, di Cina dimulai liburan Imlek. Jutaan orang melakukan gerakan mudik massal. Padahal saat itu sudah lebih dari 2.000 kasus terkonfirmasi positif corona dari seluruh dunia dengan korban jiwa mencapai 50 orang. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global yang memerlukan tindakan terkoordinir internasional. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, virus sudah menyebar dari daratan Cina ke berbagai negara. Dengan prevalensi tertinggi saat itu adalah negara Korea Selatan, Iran, dan Italia. Bagaimana virus corona bisa menyerang tubuh? Jadi, virus memiliki sulung protein berupa RNA dan juga duri-duri protein. Ketika virus menular melalui air liur berupa bersin maupun batuk, maka virus akan masuk melalui saluran pernafasan dan duri-duri protein tadi akan menempel di membran inti. Kemudian virus akan mereplika dirinya dengan sangat cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Sehingga sel yang harusnya berkembang untuk kesehatan malah berguna untuk memperbanyak virusnya. Lalu bagaimana virus corona bisa menyerang saluran pernafasan? Ketika virus menyebar di bagian saluran pernafasan di bagian atas, di saat yang bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk menghentikan penyebaran virus. Tapi, sel tidak selalu bekerja tepat sasaran. Ketika sel tidak mampu melawan virus, maka interferon justru beresiko untuk menghancurkan membran inti sel. Nah, ketika virus mampu melawan sistem imun di saluran pernafasan atas, maka di saat itulah dia dapat merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan paru-paru tersebut membengkak dan menyebabkan kesusahan untuk memasok oksigen. Sebenarnya virus ini adalah virus influenza dengan strain terbaru yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Nah, karena ini strain baru, jadi cara penularannya itu droplet, yaitu percikan air liur ataupun sekret yang keluar saat kita batuk dan bersin. Nah, penyebaran lainnya bisa juga dengan kita menyentuh tangan ataupun wajah orang yang sudah terinfeksi virus corona. Dan kita yang menyentuh mata, hidung, dan mulut kita yang setelah memegang barang yang terkena air liur virus corona. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui secara pasti. Awalnya virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari unta, unggas, dan juga kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini dapat menular dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa terjadi dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus corona ini bisa beragam, tergantung siapa yang diserang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala virus corona yang terbilang ringan seperti hidung beringus, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, dan juga merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan juga pneumonia. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang beberapa kelompok individu tertentu. Contohnya, dengan orang yang memiliki penyakit jantung ataupun paru-paru, dengan orang yang memiliki sistem kekebalan lemah, dan pada bayi juga pada lansia. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik yang kita lakukan adalah mencegah penularan virus tersebut. Gejala menurut WHO terbagi menjadi 2, gejala umum sama gejala penyerta. Gejala umum yang pertama ada demam, yang kedua ada lelah, yang ketiga ada batuk kering. Nah, kalau gejala penyerta itu yang pertama adalah rasa nyeri dan sakit, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga ada pilek, yang keempat sakit tenggorokan, dan yang kelima ada diare. Nah, salah satu di antara 6 orang yang terinfeksi COVID-19 ini merupakan penderita sakit parah dan sulit bernafas. Saya akan membuat video singkat tentang menggunakan masker. Ini sebuah masker, terserah mau merek apa, dan ini yang berwarna biru, itu bagian depan. Kalau Anda membeli warna hijau, ungu, pink, dan sebagainya, pokoknya bagian depan. Dan ini yang bagian
dalam sebagai penyerap dan bagian depan tadi sebagai penolak. Ini kalau kita raba ada seperti karet yang gunanya untuk merekatkan pada hidung kita nanti agar masker rapat. Sebelum menggunakan masker, kita harus mencuci tangan karena tangan kita kotor, banyak bakteri. Ada baiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pasangkan pada hidung dan tarik sampai ke bawah dagu atau bawah mulut sebelum leher. Kemudian ini kita raba, kita rekatkan di hidung kita agar rapat. Dan kita menggunakan masker hanya satu kali pakai masker seperti ini. Setelah menggunakan masker, kita buang pada tempatnya. Kalau bisa, tali ini kita putuskan agar tidak dapat didaur ulang. Saya akan membuat video singkat mengenai 7 langkah cara mencuci tangan. Pertama, basahi dulu telapak tangan agar sabun dapat berbusa dengan baik. Usapkan sabun di telapak tangan secara merata. Di ujung jari, ujung telapak tangan, di sela-sela jari. Baiklah, itulah video singkat tentang mencuci tangan. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini belum diketahui obatnya, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan seorang dokter untuk meredakan gejala COVID-19 dan mencegah penyebaran virus corona. Nah, yang pertama, melakukan rujukan kepada pasien COVID-19 dengan gejala yang berat untuk dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan kepada pasien COVID-19 untuk mengisolasi diri di rumah dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan kepada pasien COVID-19 untuk minum air putih yang banyak agar kadar cairan dalam tubuh dapat terpenuhi. Apa itu physical distancing? Physical distancing merupakan keadaan di mana kita menjaga jarak antara kita dengan orang lain guna untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Apa yang harus kita lakukan jika kita terkena COVID-19? Nah, di sini ada 3 gejala nih. Yang pertama, tidak ada gejala. Yang kedua, gejala sedang. Yang ketiga, gejala berat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak memiliki gejala. Isolasi diri dengan tetap di rumah, menggunakan masker, sesekali keluar ruangan atau keluar rumah untuk berjemur sinar matahari, mencuci tangan, jika bersin atau batuk, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sikut bagian dalam. Jaga diri dengan orang lain atau anggota keluarga 1 meter. Selanjutnya, bersihkan bagian-bagian rumah termasuk benda-benda menggunakan cairan disinfektan. Kedua, yaitu gejala ringan. Gejala ringan ini seperti batuk, pilek, lemas, dan sesak nafas. Namun, masih bisa melakukan aktivitas secara normal atau seperti biasanya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami gejala-gejala di atas? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan terlalu cepat pergi ke rumah sakit karena nanti bakal menularkan virus ini ke orang yang lainnya. Yang ketiga, isolasilah diri terlebih dahulu selama 2 minggu atau 14 hari. Yang ketiga, jangan lupa untuk minum air, makan buah dan sayur yang mengandung vitamin.
Namun faktanya adalah meskipun kita berjemur di atas suhu 25 derajat Celcius tidak akan mencegah kita dari penularan COVID-19 ini, karena sudah terdeteksi bahwa ada negara tropis yang suhunya bahkan di atas 25 derajat Celcius telah terinfeksi virus corona ini. Namun faktanya adalah virus corona tidak akan bisa tertular melalui jaringan radio atau jaringan telepon, karena sekarang juga telah terdeteksi bahwa ada negara yang terinfeksi tapi tidak memiliki jaringan 5G. Namun faktanya dengan mengkonsumsi banyak minuman beralkohol tidak akan bisa menghindari kita dari terinfeksi virus corona. Justru sebaliknya, jika kita mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, maka akan bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Namun faktanya virus corona tidak bisa terinfeksi atau tidak bisa menyebar melalui gigitan nyamuk, karena nyamuk itu sendiri hanya bisa menyebarkan bakteri. Namun pada faktanya adalah buah-buahan impor tidak bisa menularkan kita pada virus corona, karena tadi sudah dikatakan bahwa virus corona hanya bisa tertular melalui tetesan orang yang terinfeksi. Jadi untuk buah-buahan impor, masyarakat atau teman-teman semua tidak perlu takut, cukup mencucinya dengan bersih saja. Kita boleh buka, guys. Ini social distancing. Ini bukan mudik, Pak. Ini pulang kampung. Rocky Square Jember. Teman-teman, 2 bulan lebih sudah kita lalui. Mungkin lebih terasa panjang dibanding 2 bulan biasanya. Bertahan dalam situasi pandemi itu sulit pasti. Dan ketika ada kerumunan di berbagai tempat yang kita saksikan hari-hari ini, memang bisa membuat kita patah hati. Patah hati ketika melihat video kerumunan di seremoni penutupan McD Sarinah. Juga ketika melihat antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang berdesakan. Imbas kebijakan pemerintah membuka kembali operasi seluruh moda transportasi termasuk pesawat terbang. Atau kesal melihat hal-hal mirip lainnya yang kita temukan di berita dan media sosial. Kerumunan orang tanpa protokol kesehatan ketat di berbagai tempat umum. Banyak sekali pesan yang masuk ke saya, yang curhat, merasa dihianati, pengorbanan yang sia-sia, hingga pasrah terserah. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Dari Airin Yona, aku capek mbak, merasa sakit hati, merasa terhianati dengan orang-orang yang masih suka ngumpul. Tapi gimana aku punya keluarga yang harus aku jaga. Mama harus minum obat dari apotek dulu sementara dan nahan sakit karena menghindari yang namanya rumah sakit. Tapi mereka dengan egoisnya kerumunan tanpa adanya jaga jarak dan pakai masker. Kasihan orang-orang yang rela di PHK, nggak pulang kampung, dipotong gaji, dapat THR dicicil. Tapi untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ada dari Syafakir, seorang perawat. Percuma kayaknya kita di sini pakai APD selama 8 jam, menahan semuanya selama 8 jam, termasuk BAK dan BAB. Nggak bisa ketemu keluarga, buka puasa terkadang jam 8 malam, sahur jam 2 pagi. Pemerintah menganjurkan jaga jarak, pakai masker dan tidak mudik, tapi kalian malah mengabaikan anjuran tersebut. Jangan puji kami di dunia media sosial, tapi di dunia nyata kalian berkeliaran serta pulang kampung seolah-olah baik saja. Ada dari Asa Modro. Mbak Nana, saya sudah capek dengan keputusan-keputusan petinggi negeri ini. Saya merasa di masa PSBB ini justru banyak keramaian. Jalanan juga ramai, pasar ramai dan lain-lain. Terus buat apa saya tetap di rumah jika yang lain seperti itu? Sebenarnya seberapa seriuskah pemerintah menghadapi COVID? Bagaimana sebenarnya kondisi saat ini? Saya sebagai warga selalu dibuat bingung. Ada dari Eka Asrian Agustin. Rasanya sia-sia di rumah beli hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan, social physical distancing.
Hanya mereka yang ingin corona terus berlama-lama di Indonesia, lalu tim medis berlama-lama menghadapi pasien COVID-19. Ramadan dan Lebaran berkorban tanpa bertemu keluarga. Teman-teman, wajar jika perasaan-perasaan patah hati, marah, geram, wajar semua perasaan itu muncul. Namun jangan sampai melunturkan komitmen kita dalam memerangi penyebaran wabah COVID-19. Penting kita pahami bahwa kita sama-sama jaga jarak dengan tujuan yang sama, tapi motivasinya mungkin berbeda. Tujuannya sama, memutus rantai penularan di Indonesia, tapi motivasinya bisa saja lain-lain. Ada yang ingin segera bisa mencari pekerjaan baru demi menghidupi kembali keluarganya. Ada yang ingin melepas rindu bertemu kekasih. Ada yang mungkin ingin segera bisa nongkrong bareng lagi dengan teman segeng. Kita perlu memahami perbedaan-perbedaan itu. Namun apapun motivasinya, kita harus mulai menyatukan komitmen. Bertahan dalam perjuangan, membuat kondisi lebih baik, sehingga masing-masing orang bisa memenuhi masing-masing motivasinya. Karena sekali lagi pandemi ini memang problem yang hanya bisa ditangani secara kolektif. Perlu kontribusi semua orang. Makanya penting menyadari bahwa ini bukan demi diri sendiri saja, namun juga demi orang lain. Kita melakukan ini untuk para tenaga kesehatan yang sudah bertaruh nyawa, untuk para karyawan yang sudah dirumahkan berminggu-minggu, untuk para pengusaha yang terpaksa menutup usahanya, dan untuk bangsa negara yang sudah merugi sangat banyak. Kita perlu menanamkan pikiran bahwa kita melakukan ini untuk diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Sehingga kita tidak akan merasa sia-sia sudah menjaga diri sebaik mungkin. Kita bisa mulai dengan memutus rantai penularan di rumah. Tidak ada yang sia-sia ketika kita masih bisa melihat keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sehat dan terjaga. Setiap kali memandang mereka, kamu bisa berkata dalam hati, itu karena aku hari ini tidak melanggar apapun. Kita sudah sejauh ini. Kalah bukan pilihan, kawan-kawan. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Menyerah Indonesia bisa. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying